Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati. Sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada sharing ini adalah yang pertama, pada bagian awal perikop ini ada tertulis di sana, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perkataan ini dipakai di dalam peristiwa penerimaan abu pada saat perayaan Rabu Abu atau pada saat dimulainya masa Prapaskah, masa pertobatan kita. Prodiakon atau pastor atau romo atau siapa saja yang menerimakan abu itu akan mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, sambil memberikan abu di kepala atau di dahi. Lalu penerima akan mengatakan amin. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita akan bisa memahami kelanjutan dari perjalanan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. Lalu mereka dengan sigap, dengan siap mengikuti Tuhan Yesus sebagai penjala manusia. Maka kita dengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, mereka, Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, lalu dengan segera mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi penjala-penjala manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, apakah mereka tahu persis apa yang dimaksud sebagai penjala manusia? Mungkin mereka juga belum tahu, tetapi mereka langsung mengikuti Tuhan Yesus. Di awal masa biasa ini, mari kita bersama-sama mereka, Petrus dan kawan-kawannya, Petrus dan saudara-saudaranya, kita belajar kepada Tuhan Yesus. Kita mengikuti Tuhan Yesus sambil belajar pula mengenai semangat mereka, lalu dengan giat mereka mengikuti Tuhan Yesus. Tentu saja kita mengikutinya secara perspektif umat biasa, bukan sebagai seorang yang menjadi seperti pastor, menjadi seperti bruder, suster, tetapi kita menjadi umat biasa yang berada di masyarakat. Bagaimana kita
mewartakan Injil di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di awal ini kita akan merasakan pertobatan kita, bahwa karena kita bersalah, lalu Tuhan Yesus membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan nantinya. Lalu kita hari ini juga diajak untuk bersama-sama para murid yang baru tadi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sekali lagi bahwa saya mau mengatakan itu dalam perspektif kita sebagai manusia biasa, anggota masyarakat biasa yang hidup dalam masyarakat yang mungkin heterogen di dalam kemasyarakatan sosial kita. Semoga kita semua tetap mempunyai semangat seperti murid-murid Tuhan Yesus, mempunyai semangat menjadi murid-murid Tuhan Yesus, yang artinya kita selalu belajar, selalu memohon supaya kita diberi pemahaman yang lebih baik terhadap apa yang harus kita lakukan. Meskipun menjadi penjala manusia itu susah, dan mungkin mereka yang tadi saya katakan Petrus dan kawan-kawan itu juga belum tahu bagaimana menjadi penjala manusia, tapi semoga kita semua semakin lama semakin paham menjadi penjala manusia itu yang seperti apa, menjadi teman kerja penjala manusia itu seperti apa. Kalau kita menjadi prodiakon, kalau kita menjadi katekis, kita menjadi teman kerja dari romo, dari orang-orang yang berkompeten untuk menjadi penjala, tetapi kita mungkin hanya turut serta nyurung, dorong, atau mungkin mengambilkan ikan-ikannya. Lalu kita menjadi ikut serta di dalam peristiwa atau kegiatan atau apapun istilahnya untuk mewartakan Injil, lalu memperoleh benar-benar menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penjala manusia itu susah. Penjala manusia itu tidak mudah. Dalam masa-masa sekarang ini, orang ya susah untuk diberikan keterangan, berikan pewartaan, itu sangat susah. Bisa-bisa kita akan berbalik, kita yang menjadi susah karena kita mewartakan Injil itu. Tetapi bagaimanapun juga kita berusaha, bagaimana caranya supaya kita mampu mewartakan Injil, mewartakan pemahaman, mewartakan nilai-nilai Kristiani kita kepada umat atau masyarakat sekitar kita. Ini yang saya kira lebih aman, ini yang saya kira lebih elok kalau kita mewartakan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu harus memaksa-maksakan ataupun mungkin secara terus terang dalam kehidupan bermasyarakat itu secara frontal mengatakan ini, itu, dan ini, itu, dan ini, itu. Mungkin kita akan lebih baik menampilkan nilai-nilai Kristiani kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira ini yang bisa saya aturkan dalam sharing saya ini. Semoga Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis mempunyai cara-cara tersendiri bagaimana mewartakan Injil menjadi penjala-penjala manusia di sekitar kita. Sambil apa? Sambil melihat kepada diri kita sendiri. Sudah adakah 1-2 orang yang kita jaga? Atau adakah kita membantu penjala-penjala manusia yang ada, yaitu di dalam gereja? Amin. Berkah dalam